97,2 Pro FM, suara kreativitas. Selamat siang Bukit Tinggi, selamat siang Sumatera Barat, selamat siang Indonesiaku. Dan sekarang udah 14 menit dari pukul 11. Sahabat kreatif, seperti biasa juga, sekarang hari Kamis. Saatnya kita lebih kenal, lebih dekat lagi dengan sosok narasumber kita yang memberikan informasi di dunia kesehatan. Ya, cocoknya sebagai praktisi kesehatan ya. Baik, sahabat kreatif, kita kenalkan dulu. Ya. Selamat datang dan Assalamualaikum Kak Feni. Waalaikumsalam Bang Romi. Sehat Kak Feni ya? Sahabat kreatif. Iya, benar sekali. Alhamdulillah Ya, bisa hadir di suasana yang cerah ini ya. Mengenal diabetes mellitus. iya. Oke. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, berdasarkan data dari WHO, World Health Organization, pada tahun 2016 penyakit diabetes adalah penyebab kematian tertinggi loh yang keempat di Indonesia. Bahkan data pada tahun 2017 terdapat sebanyak 425 juta orang mengidap penyakit diabetes di seluruh dunia. Dan Indonesia, tempat kita, negara kita yang kita cinta ini nih, menempati urutan ke-6 dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Dan diperkirakan akan terus meningkat. Kenapa ya? Karena masyarakat Indonesia cenderung menyukai makanan minuman yang manis dan mengandung banyak gula, dan juga makanan pokok di Indonesia adalah nasi putih. Nah, seperti apa penyebaran dan juga mungkin kiat-kiat dan juga hal-hal yang mungkin kita harus ketahui tentang topik ini, kita langsung aja bersama Kak Feni. Silakan Kak Feni. Baik, terima kasih Bang Romi. Selamat pagi sahabat kreatif RRI semua. Pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk berbagi informasi tentang apa itu diabetes mellitus. Jadi hari ini kita akan membahas tentang yang manis-manis Bang Romi. Yang manis-manis. Ya. Oh iya, terima kasih. Jadi yang manis-manis itu karena masyarakat kita di Indonesia memiliki makanan pokok itu adalah nasi. Jadi di dalam nasi itu banyak sekali mengandung glukosa ya. Jadi karena itu salah satu jenis makanan pokok Indonesia, oleh sebab itu banyaknya atau meningkatnya yang seperti Bang Romi bilang tadi, menurut WHO 2016 DM ini menyebabkan kematian tertinggi ke-6 di Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang apa itu diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus atau yang sering kita kenal dengan kencing manis adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah di dalam tubuh. Ya, glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel oleh tubuh manusia. Tetapi pada penderita diabetes mellitus, glukosa ini tidak dapat digunakan oleh tubuh karena kadar glukosa di dalam tubuh ini dikendalikan oleh hormon insulin Bang Romi dan sahabat kreatif. Jadi di dalam tubuh kita ada organ yang namanya pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan insulin. Jadi pada pasien-pasien diabetes mellitus ini terjadilah gangguan produksi insulin tadi Bang Romi. Jadi kita kan dalam melakukan suatu aktivitas sangat membutuhkan energi. Energi tadi tidak bisa dihasilkan oleh tubuh karena sel-sel tadi tidak bisa mengasup glukosa di dalam tubuh tadi karena kekurangan insulin tadi di dalam tubuh. Jadi oleh sebab itu diabetes mellitus ini bisa menyebabkan atau mengancam nyawa penderita jika tidak cepat kita ketahui. Dari diabetes mellitus itu sendiri yang harus sahabat kreatif ketahui, yang pertama kita sering merasa buang air kecil, kemudian sering tapi nggak keluar. Malahan sering frekuensinya lebih banyak daripada pasien atau penderita normal. Yang biasa ya. Ya, itu tuh karena yang kita bahas dulu satu-satu ya. Kenapa pasien diabetes mellitus ini mudah sekali untuk terangsang buang air kecil? Itu kan karena kadar gula darah yang tinggi di pembuluh darah tadi. Organ yang lain akan merespon. Harusnya gula darah ini beradanya di sel Bang Romi. Tetapi pada pasien diabetes mellitus karena kekurangan insulin tadi beredarnya di pembuluh darah. Ginjal akan berusaha keras untuk memproduksi urin yang berlebih agar glukosa tadi keluar. Nah, itu penyebab mengapa pasien sering BAK. Yang kedua, sering haus. Kenapa pasien itu sering haus? Karena frekuensi urin yang sering tadi yang keluar akhirnya tubuh akan merespon untuk mengembalikan cairan yang keluar tadi. Yang ketiga itu akan terjadinya sering lapar atau letih. Kenapa sering lapar? Yang harusnya glukosa itu disimpan di dalam sel untuk diolah menjadi energi. Sekarang sel tidak mendapatkan, dia itu beredarnya di pembuluh darah. Akhirnya pasien akan sering merasakan lapar dan energi pun tidak
akan hilang. Wah, ternyata gitu prosesnya di tubuh ya, Bu, ya. Iya, sangat berbahaya sekali. Iya. Sepertinya simpel, tetapi itu akan membahayakan nyawa jika tidak terdeteksi lebih awal. Iya. Akan terjadinya penurunan massa otot tadi, karena kalau untuk energi itu kan dari karbohidrat yang diolah tadi masuk ke dalam sel akan diolah menjadi energi. Iya. Sekarang tidak bisa diambil oleh sel, jadi tubuh akan mengambil dari protein lagi. Protein itu adanya di otot. Iya. Bagaimana kita ini Berarti energi protein yang di otot bisa jadi nanti otot kekurangan juga dong. iya, akhirnya nanti akan menurun berat badan. Kenapa pasien-pasien kenapa pasien DM itu pada umumnya penurunan berat badan atau kurus, karena energi itu diambil dari otot. Karena tubuh akan selalu berupaya agar penderitanya ini optimal dalam kehidupannya. Kalau sempat dia malas makan atau mungkin asupan gizinya kurang, bisa jadi ini dari mana diambil lagi gitu ya. Iya, jadi kalau seandainya DM ini terdeteksi lebih awal dan kita diberi obat-obatan sesuai dengan konsultasi dokter yang benar, maka penyakit ini bisa kita kendalikan. Yang lebih berbahaya lagi bisa menyebabkan kebutaan. Kebutaan juga? Iya, dalam waktu bisa ya? bisa, karena kan yang harusnya glukosa itu adanya di sel, sekarang benar. beradanya di pembuluh darah. Iya. Yang namanya pembuluh darah kan akan mengedarkan seluruh darah ke seluruh tubuh, mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Dengan waktu yang lama, apabila tidak terdeteksi atau terobati, pada mata bisa menyebabkan kebutaan karena kerusakan dari pembuluh darah tadi. Mungkin Bang Romi juga harus hati-hati, mungkin sering makan yang manis-manis seperti coklat. Ya dulu Bu, sekarang karena udah banyak informasi-informasi dari kesehatan, otomatis kita juga banyak harus jaga kesehatan. Bukan berarti kita menghentikan, berarti kita menjaga. Begitulah sahabat kreatif RRI. Sekarang kita masuk, kapan sih harus ke dokter? Iya. Kan sekarang udah tahu tuh apa yang diabetes mellitus, kadar gula darah yang meningkat, gejalanya sudah yang disebutkan tadi. Jadi jika ada beberapa gejala yang disebutkan tadi, ada sahabat kreatif yang merasakan atau Bang Romi sendiri bisa langsung ke ahlinya. Jadi kita di RC Bukit Tinggi menyediakan labor 24 jam. 24 jam ya. Nah, boleh kami melayani, apalagi di Rumah Sakit RC kita memiliki spesialis penyakit dalam yang bisa menangani penyakit DM ini. Jadi kapan kita harus ke dokter? Ya apabila kita mempunyai gejala yang sering haus, mudah buang air kecil, kemudian penurunan berat badan yang tiba-tiba, sering lapar atau seperti kram atau mata kabur. Itu harus segera ke dokter. Kita masuk ke beberapa metode tes gula darah, Bang Romi. Tes gula darah ya? Iya, jadi tes